Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama bersyukur buat semua kasih setia Tuhan bagi kita. Yuk, semuanya kita nyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, haleluya, Kau Bapa, Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Mama, Papa yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan melalui kedua orang tua kami Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan untuk Mama dan Papa kami, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih. Bersyukur buat adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudari yang Tuhan juga anugerahkan bagi kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita, penuh dengan sukaria Tuhan, sebab kami memiliki saudara-saudari, kakak-kakak, keluarga yang mengasihi kami Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat negara kami Bapa, di tengah-tengah konflik yang sekarang ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang saat ini Bapa, Tuhan masih memberi kami kekuatan, Tuhan masih memberi kami kesehatan, Tuhan masih melindungi kami, memelihara kami
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak dapat kami membalas setiap kebaikan Tuhan. Tapi ini kami Bapa, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Kami bersyukur kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami mau dengar akan firman Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup membuat kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati Tuhan firman-Mu, berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami berkelimpahan dengan kasih Tuhan dan kami boleh menyalurkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye. Nah, adik-adik gimana present worship-nya? Pasti seru kan, semangat. Adik-adik ikut kayak kos ke joget. Wah. Pasti adik-adik lebih bersemangat coach daripada kita. Iya, betul. Mereka lebih lincah pastinya, iya, coach. Nah, wah, coach, hari ini kita mau cerita tentang apa nih? Cerita tentang adik-adik kita pasti udah ngedenger juga nih tentang betul. Yesus yang bercerita tentang perumpamaan orang Samaria ya. yang baik hati di Yeriko. Oh, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus bertemu dengan orang lain di Yeriko. Iya, betul sekali. Oh. Orang ini nggak buta, Terus? orang ini nggak miskin, tapi iya nggak disukain banyak orang walaupun dia sangat kaya, ya kan? Kalau kita lihat kan biasanya orang kaya kan banyak disenengin kan, tapi kenapa orang kaya ini tidak disenengin? Oh, terus Ayo. Kos. Dia adalah kepala pemungut pajak. Ah. Adik-adik tahu nggak pemungut pajak di zaman itu siapa? Pemungut pajak itu adalah orang Yahudi yang membantu pemerintah Romawi memungut pajak dari rakyatnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Iya. Nah, oleh karena itu orang-orang Yahudi membenci orang Romawi. Jadi mereka juga membenci si pemungut pajak yang bekerja untuk pemerintahan Romawi itu. Karena para pemungut pajak itu juga sering meminta paksa uang tambahan untuk diri mereka sendiri. Kayak malak gitu ya coach ya. Betul. Iya, udah mintanya harganya tinggi, ditambahin lagi. Nah, Jadi harusnya si pemerintah Romawi udah majak mereka dengan misalnya 500.000 gitu terus kan. di-top up, Tapi ditambahin. pemungut pajak itu bisa minta ke rakyat sebesar 1 juta. Jadi ditambahin 500 untuk diri iya. mereka sendiri. Nah. Nah, adik-adik tahu nggak nih? Siapa orang ini nih? Mau tahu? Yuk kita tanya sama Coach Kerry ya. Coach Kerry. Halo adik-adik dan halo juga Coach Daddy and Coach Noni. Adik-adik kira-kira tahu nggak siapa orang yang dimaksud oleh Coach Daddy and Coach Noni tadi? Coach Kerry kasih clue ya, atau info sedikit lagi ya. Dia itu orangnya pendek. Siapa ya? Betul, dia adalah Bapak Zakheus. Jadi, seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Daddy and Coach Noni tadi, bahwa Pak Zakheus ini nih tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka tuh melihat Pak Zakheus itu tuh adalah seorang pengkhianat dan penipu. Oh no. Dan walaupun Pak Zakheus memiliki banyak uang yang sangat banyak, dia merasa tuh hidupnya itu tidak berharga dan dia bukanlah orang yang bahagia. Suatu hari ia mendengar bahwa Yesus sedang lewat dan Bapak Zakheus itu tuh pasti telah mendengar hal-hal baik tentang Yesus. Dan dia juga tahu bahwa Yesus itu berteman dengan banyak pemungut pajak. Ada sesuatu yang berbeda tentang Yesus. Sehingga membuat Pak Zakheus itu tuh penasaran dan ingin mengenalnya. Karena Yesus tidak seperti semua guru hukum atau orang Farisi lainnya. Dan ternyata banyak orang sudah berkumpul dan semua juga ingin bertemu dengan Yesus. Demikian juga dengan Pak Zakheus. Dia berpikir seperti ini adik-adik.
andai saja aku bisa melihatnya. Hah, itu yang dipikirkan Pak Zakeus. Karena ia memiliki badan yang pendek, sehingga membuat dia terhalang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berlari dan memanjat pohon ara agar bisa melihat Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika Yesus tiba di tempat itu, Yesus mendongak, lihat palanya ke atas tuh. Dia melihat si Bapak Zakeus itu. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Yesus membuat Pak Zakeus itu sangat terkejut. Yesus memanggil dia dengan namanya. Sepertinya Yesus sudah mengenal dia loh. Wow. Dan itu tidak sampai di situ saja loh adik-adik. Bahkan Yesus bilang gini nih, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, luar biasa ya. Menurut adik-adik ya, apakah Yesus tidak tahu siapa Zakeus? Yesus tahu benar siapa itu Pak Zakeus, seorang pemungut pajak. Dia kaya karena suka mengambil uang pajak dari sesama bangsanya. Tetapi itu semua tidak menghentikan atau menjauhi Pak Zakeus dari Yesus. Ya, adik-adik tahu kenapa? Ya, karena Yesus sangat mengasihi semua orang, termasuk Pak Zakeus yang hidupnya empty, kosong, tidak berharga, dan tidak diingini. Walaupun Pak Zakeus itu orang sangat-sangat kaya, ternyata hidupnya tidak bahagia loh adik-adik. Karena tidak ada yang mau berteman dengan dia. Orang-orang sudah tahu siapa dia, makanya dia dibilang pengkhianat. Walaupun Pak Zakeus memiliki banyak segala hal yang dia butuhkan dan inginkan, tetap saja Pak Zakeus tidak pernah puas, kosong dan tertolak. Oh no! Pak Zakeus itu sangat membutuhkan kasih Yesus. Karena hanya Yesuslah yang bisa mengubah Pak Zakeus yang merasa kosong dan tertolak dan tak berharga. Apa respon Pak Zakeus adik-adik? Pak Zakeus adik-adik menerima Yesus ke dalam rumah dan hatinya. Maka ia diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Hidupnya tidak kosong lagi, tetapi hidupnya diubahkan. Hidup Pak Zakeus menjadi berharga bukan karena Pak Zakeus memiliki banyak kekayaan, tetapi karena Pak Zakeus memiliki hidup Yesus. Itulah yang membuat hidup Pak Zakeus berubah total. Dan tindakan Pak Zakeus sangat luar biasa. Ia mengembalikan uang-uang orang-orang yang telah ia ambil dengan sukarela dan sukacita. Thank you Coach Kerry untuk firman-Nya. Nah, hari ini betul. Yesus juga melakukan hal yang sama untuk kita semua. Betul. Nah, adik-adik bisa lihat nih ada banyak botol berbagai bentuk dan ukurannya. Nah, Ai sekarang mau minta Coach Noni untuk mengurutkan dari harga yang terendah sampai termahal. Oke, Coach, langsung aja ya Coach ya. Ya. Langsung aja ya Coach ya. Kayak gini nggak Coach? Kayak gitu nggak? Ini yang termurah dan ini yang termahal. Kenapa? Karena ini paling kecil, isinya sedikit. Terus lama-lama banyak deh Coach. Oh gitu. Nah sebenarnya bukan begitu. Nih sekarang Ai urutin ya dari yang termurah sampai termahal. Nah, Kok bisa gitu Coach? Nah. Oke. Terus. Nah ini dia. Kan ini kecil Coach. Nah ini kecil tapi isinya yang menentukan. Nah botol-botol ini nih mempunyai harga, tetapi bukan karena bentuk luarnya nih Coach, tetapi isi dalam botol ini loh, isinya yang menentukan harganya. Jadi bukan karena bentuknya miring, gendut, lonjong, atau tinggi, atau pendek,
Tetapi isinya yang menentukan nilainya. nilai isinya ya Nilai Coach isinya, ya, betul. bukan seberapa banyak isinya, mau 1 liter, 2 liter, iya. tapi ini hanya beberapa mili, Iya. tapi mahal ya Coach. Betul. Contohnya nih, kecap sama ini. Ini kan banyak nih, ya kan? Ini dikit. Yang mahal yang mana? Ini kan? Iya. Nah, Kok gitu? Iya, betul. Nah, tentunya yang paling mahal kan ini nih. Yap. Dibandingkan nih sama-sama nih, ya. Sama besarnya. Sama besarnya. Tapi nilai yang paling mahal mana? Ini. Yang ini kan? Nah, kayak gitu. Ini sama ini. Tuh. Hampir Iya. sama isinya kan? Iya, tapi nilainya jauh berbeda. Nah, betul. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa Jadi, isinya yang menentukan. ya Nah, sama betul. seperti kita, sama seperti Zakeus yang dulu hidupnya tidak ada hidup Yesus, Yesus, sehingga ya, menjadi betul. orang yang tidak disukai, melakukan yang tidak baik, hidupnya ya, tidak bahagia, ya. tertolak, tetapi berubah total Betul, ketika menerima hidup Yesus. Iya. Nah, karena sekarang hidup Pak Zakeus telah diisi dengan hidup Yesus. Hidup Pak Zakeus bukan hidup dia lagi, Kos, tetapi hidup Yesus yang ada di hidupnya Pak Zakeus. Sehingga Pak Zakeus sekarang sangat berharga bagi Yesus. seperti kita nih Coach. Betul. Nah, demikian juga nih. Tadi seperti Coach Noni bilang, demikian seperti hidup kita dan adik-adik semua. Walaupun fisiknya beda, badannya memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Iya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang kurus, ada yang gemuk, Iya. ada yang matanya besar, kecil, dan sebagainya. Ketika adik-adik menerima Yesus ke dalam hati adik-adik, maka adik-adik akan diselamatkan dan menerima hidupnya Yesus dan berharga bagi Yesus Kristus. Iya, karena yang dinilai bukan lagi tubuh jasmaninya, tetapi hidup Kristus yang ada di dalam hidup adik-adik dan Coach. Betul. Jadi ingat ya adik-adik, karena sekarang adik-adik ada hidup Yesus Kristus, terlepas dari keadaan fisik, perbuatan, atau keluarga. Ingat ya, adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena hidup Yesus Kristuslah yang ada di dalam hidup adik-adik. Yap. Nah, ingat ya adik-adik. Nah, Ya, mari kita tutup streaming hari ini. Aduh, nggak berasa ya Iya, Coach betul. ya. Kalau sama adik-adik tuh rasanya semangatnya nggak habis-habis. iya betul. Kita baca ayat hafalan hari ini dulu ya. Oke, diambil dari mana? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi ya. Oke. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, luar biasa kan firman Tuhan hari ini? Wah, ya. Sekarang waktunya Kita tutup dalam doa. Iya. Oke, mari lipat tangan, tutup mata. Ya. Tuhan, makasih Tuhan atas firman hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi Tuhan bahwa hidup Kristus yang di dalam hidup kita semua itu sangat berharga ya Tuhan. Terlepas apa kata dunia ini melihat fisik kita yang jelek, yang kurang baik, tetapi di mata Tuhan hidup kita berharga ya. Thank you. Makasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Engkau mati ya Tuhan untuk bisa bersatu dan hidup di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Yap. Tetap tungguin kita di streaming KMM ya, jam 10.15 ya, Kos ya. Yap. Ya.
Bye-bye. Sampai jumpa. Happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.